warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Syarifah selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Pendidikan dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 11 dengan anggota yang terdiri dari 2 orang, yaitu Alfiah Febriani dan Cici Santia. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, itu materi yang akan kami bahas hari ini. Jangan lupa membaca basmalah ya. Selamat belajar. Baiklah, saya Cici Santia. Saya di sini akan menjelaskan bagian pengertian pendidikan Islam, dan juga pengertian pendidikan nasional. Dan di sini juga saya akan membahas bagian bagaimana pengembangan pendidikan Islam. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan. Nah, dalam konteks Islam, istilah pendidikan kadangkala digunakan dengan kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, pendidikan ini disebut dengan education, yang berarti pengembangan ataupun bimbingan pendidikan. Nah, dari beberapa pengertian yang telah ada dalam makalah kami mengambil kesimpulan bahwa pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok orang dalam rangka membina dan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu mengenal diri, lingkungan, dan Tuhannya, sehingga menjadi manusia yang bermartabat, bermoral, dan berilmu, serta mampu membawa dirinya kepada keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu, pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini ada banyak pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan Islam, seperti Zarqawi, Muhammad Ali Hasan, dan Mukti Ali. Akan tetapi, kami mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam ini merupakan suatu kegiatan pendidikan yang bersumber dari dogma ajaran Islam dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya yang senantiasa mempertimbangkan pengembangan fitrah manusia atau potensi-potensi yang dimiliki manusia selaku makhluk hidup. Lalu selanjutnya, untuk pengertian pendidikan nasional. Nah, untuk pengertian pendidikan nasional ini, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksanaan pendidikan guru. Nah, itu untuk pengertian dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Lalu untuk pembahasan bagaimana pengembangan pendidikan Islam. Jadi, pengembangan pendidikan Islam di Indonesia ini tidak terlepas dari kajian-kajian historis ataupun kajian-kajian sejarah yang menunjukkan bahwa sampai abad ke-19 pendidikan Islam ini sangat berkembang luas dengan buktinya dalam berbentuk masjid, pesantren, dan masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah ataupun suatu tempat masing-masing. Nah, di sini terjadilah pengembangan pendidikan Islam dalam suatu bentuk ataupun karya tersendiri untuk mengembangkan bagaimana pengajaran Islam itu diajarkan dalam suatu masyarakat ataupun suatu daerah. Nah, mungkin itulah untuk pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfiah. Baiklah, di sini saya Alfiah Febriani akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Cici. Bagian C, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan terakhir dari pendidikan Islam yaitu terletak pada realisasi sikap penyerahan diri kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat, ataupun sebagai umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan menurut M. Arifin, tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Bagian D, pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Terjadinya perubahan definisi madrasah yang semula hanya sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Kemudian, bagian E,
Posisi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, posisi pendidikan agama Islam tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15, pasal 17 ayat 2, dan seterusnya. Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari kerangka sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan Islam adalah bagian dari kerangka sistem pendidikan nasional. Penjelasan pasal Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran Islam atau menjadi ahli ilmu agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat.